Hai, Hai, ngomongin tentang percaya sama anak. Mungkin dari ranahnya dari kalau dari Damar adalah melihatnya dari positif disiplin, kalau aku dari lensanya attachment gitu kan ya, ngelihatnya dinamikanya orang tua dan anak gitu. Kalau Damar ngelihatnya dari positif disiplin, mungkin lebih yang kayak kenapa sih gitu, apa sih sebenarnya percaya sama anak tuh sebenarnya kayak apa gitu ya. Dan kemarin tadi kita kita juga udah ngebahas beberapa, mungkin pertama dimulai dari kayak apa sih sebenarnya yang maksudnya nggak percaya sama anak tuh kayak gimana sih gitu. Contohnya apa sih? Apakah cuman kayak aku ngerasa kayak anakku bohong, atau mungkin misalnya ada aspek-aspek lain nih tentang bagaimana aku bisa mulai mempertanyakan diri bahwa gue tuh sebenarnya percaya nggak sih sama anak gue gitu, apa jangan-jangan gue tuh anaknya nggak percayaan ya, aka curigation gitu ya, Mhm. curigation sama anaknya. Apakah karena kalau berpikir anakku bohong doang, atau malah sebenarnya aspeknya lebih luas lagi dari itu? Mungkin kita dimulai dari situ kali ya. Aku jawab kalau dari pandangan positif disiplin gitu ya, percaya sama anak itu kalau di positif disiplin nggak cuman terbatas di percaya sama omongan anak gitu. Hmm. Justru kalau kayak percaya, aku percaya atau enggak anakku ngomong gini, dia bohong atau enggak, itu tuh cuman apa ya, satu bagian kecil dari si rasa percaya ke anak gitu. Hmm. Jadi rasa percaya anak ini jauh lebih luas. Nah, salah satu yang pengen aku tekankan adalah rasa percaya ini sangat dibutuhkan gitu ya untuk membentuk yang namanya, aku coba baca ya contekanku, untuk membentuk yang namanya persepsi diri positif pada diri anak gitu. Dan persepsi positif pada diri anak ini itu itu kayak dasarnya, fondasinya untuk anak bisa Ya. menjadi pribadi yang capable, Ya. yang merasa mampu gitu ya, percaya diri, dan ujung-ujungnya nanti ngaruh banget nih ke penerapan positif disiplin gitu, Hmm. ngaruh banget ke pembangunan disiplin diri anak dan skill-skill di masa depan gitu. Karena yang namanya persepsi gitu ya, bagaimana anak memandang dirinya sendiri, ini tuh kalau uh, salah gitu ya, anak udah memandang dirinya nggak mampu, udah memandang dirinya itu nggak punya kendali atas hidupnya kayak gitu ya, itu tuh biasanya ngarah ke, wah mau coba apapun ya akan tetap aja hasilnya seperti itu gitu, akan Ya. nyerah pada diri sendiri gitu. Nah ini aku bacain dari sebuah buku gitu ya, yang aku suka banget. Judulnya adalah Raising Capable Young People's bukan capable, Raising Self-Reliant Young Children. Ya, self-reliant gitu. Nah, dia bilang gini, the first task of parents and educator is to be sure that the learning environments fosters children's perception of themselves as capable and effective human being. Jadi salah satu tugas pertama guru dan orang tua itu adalah memastikan lingkungan si anak ini membuat si anak ini percaya bahwa dirinya itu adalah manusia yang mampu gitu ya, manusia yang punya kendali Hmm. kayak gitu. Gitu. Bahkan di sini juga ditulisin bahwa, oke, sebentar. Nah, bahwa anak-anak itu ya, in the eyes and attitude of their parents and teachers who raise and educate them, children find mirrors in which they discover themselves. Hmm. Jadi attitude kita ke anak kita gitu ya, bagaimana kita melihat anak kita, itu bagi anak-anak tuh kayak mirrors, kayak cermin gitu. Bayangin kalau kita attitude ke anak kita gitu ya, nggak percaya sama anak, nggak percaya kalau dia mampu, nggak percaya kalau dia bisa, nggak percaya kalau dia ngomong yang sebenarnya gitu ya, Hmm. nggak percaya sama perasaan-perasaan dia kayak gitu. Nah, anak juga jadi kayak bercermin, oh iya aku ternyata nggak mampu ya, Hmm. aku ternyata nggak bisa ya, kayak gitu. Nah ini yang uh, menurutku penting banget Ya. untuk kita sebagai orang tua belajar untuk percaya sama anak kita, bukan cuman percaya sama omongannya gitu ya, tapi percaya sama kemampuannya gitu. Nah, itu nanti kita bahas lagi. Di bawah-bawah masih ada pertanyaan kayaknya nih tentang percaya pada kemampuan dan lain-lain. Itu kalau dari pandangan positif disiplin nih.
Kalau dari attachment, semua yang tadi diomongin sama Damar, kita merangkum itu dalam sebuah nama yang namanya internal working model. Jadi bagaimana si anak ini punya internal working model, namanya juga working model ya. Jadi bagaimana dia melihat kalau dalam kacamata attachment dan kacamata teraplay, of course, karena teraplay base-nya ada di attachment, bagaimana early experience berarti dari orang tua ke anak gitu ya. Bagaimana si dinamika early experience ini membentuk si internal working model ini yang tadi Damar sebut dengan perception atau persepsi terhadap dirinya sendiri. Dan kalau di dalam attachment, bagaimana itu saling berdinamika antara orang tua dan anak membentuk persepsi atau internal working model terhadap both diri dia sendiri dan juga ke dunia luar. Dalam konsepnya attachment adalah si internal working model ini membentuk 3 hal. Satu, yang pertama adalah bagaimana aku melihat diriku sendiri, bagaimana aku melihat orang lain, dan bagaimana aku melihat lingkungan sekitarku. Jadi kalau internal working modelnya menjadi positif adalah bagaimana aku melihat diriku menjadi orang yang kompeten, mampu, dan bisa dipercaya. Lalu aku melihat orang lain atau orang dewasa pada saat itu gitu ya, dan bagaimana aku berdinamika nanti sama orang lain. Orang lain adalah tempat yang aman di mana aku bisa berkomunikasi, mereka bisa diandalkan, dan aku juga bisa berdampak buat mereka. Dan yang konsep yang ketiganya adalah bagaimana itu terhadap lingkungan, bahwa lingkungan itu adalah lingkungan yang aman, di mana aku bisa bereksplorasi, aku juga merasa diterima, dan aku juga bisa berbaur di dalamnya. Sehingga kalau dalam konteksnya attachment, percaya sama anak menjadi salah satu komponen kecil banget dalam attachment. Bagaimana relasi itu dibentuk antara I trust you as a parent, me as a child, I trust you as a parent, dan bagaimana dari parent juga I trust you also as someone that I can relate with. Jadi trust gitu ya, bukan cuma percaya itu doang, tapi trust kepada anak tuh komponennya bisa gede banget gitu ya. Trust itu dalam arti omongannya juga, trust dalam arti aku percaya bahwa ini memang susah buat kamu, aku juga percaya oh ini memang kamu butuh bantuan aku juga percaya bahwa ketika kamu nangis, ya emang sesedih itu, emang sebucin itu gitu ya, bukannya kayak biasa aja lah, nggak usah kayak gitu reaksinya. Ya udah nanti kan mama juga baik lagi, tapi bahwa memang ngelihatnya di dinamikanya anak-anak bahwa ya memang segitu sulitnya buat kamu, or the other way around adalah I know this is hard, I believe you, I trust you, really hard, and I also believe that you can do it. So bukan kamu beda nih konsepnya kalau yang kayak udahlah kamu memang malas, udah jangan ini deh, coba aja lagi gitu. Beda ya sama yang I know this is really hard for you, yet I know that you are willing to try. Beda banget tuh penyampaiannya. Jadi konsepnya bisa beda banget. Dan ketika ngomongin trust, bener banget aku setuju bahwa nggak cuma masalah omongan, tapi bagaimana trust-nya bisa berbentuk dan dinamikanya menjadi berbeda gitu. Tantangannya mungkin buat orang tua adalah untuk bisa punya trust seperti itu adalah apakah dulu aku juga pernah mengalami rasa trust yang sama. Kalau misalnya memang dari orang tua dulu juga tidak punya dinamika trust yang sama, untuk belajar menerapkan itu kepada anak karena dulu aku nggak pernah mendapatkan itu, rasanya akan jadi lebih sulit sih gitu. Kalau dari Damar gimana? Ya, betul-betul. Nah, jadi memang perception itu kan kumulatif ya. Jadi persepsi atau citra diri kita kepada diri sendiri, kayak gitu-gitu. Kepada diri anak kita juga, itu tuh hasil kumulatif dari berbagai macam pengalaman selama kita hidup. Gitu. Nah, ya kan, betul kan Audrey? Jadi ada beberapa tahapan gitu di mana kita itu bisa membentuk si trust ini gitu. Dan memang pengalaman-pengalaman masa kecil kita itu sangat mempengaruhi. Mungkin dulunya gitu ya kita percaya, tapi ini konteksnya bisa macam-macam ya. Percaya sama orang tua gitu, tapi nggak pernah nggak pernah disambut gitu loh. Maksudnya kayak gini, contoh simpelnya misalnya ya, dulu sering nggak di sini teman-teman ada yang waktu kecil aku pengen itu, ya nanti dibeliin, tapi hari itu nggak pernah datang. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak I trust you, but and then throughout the time I also learn when I put my trust on you,
I will not get what I want, dan I learn to not trust you anymore gitu ya. Yes, gitu. Ada juga yang mungkin punya pengalaman kayak gitu ya. Jadi sekarang tanpa kita sadari nih proses otak kita bekerja itu berdasarkan belief itu. Kalau aku percaya sepenuhnya pada orang, itu aku akan kecewa kayak gitu. Sehingga muncul keputusan untuk aku nggak, Tapi ya aku nggak akan gampang percaya lagi, ya gitu, kayak gitu. Jadi memang sangat berpengaruh gitu ya bagaimana pengalaman itu terbentuk, dan pengalaman-pengalaman itu tuh sifatnya kumulatif atau dikumpulkan menjadi sebuah persepsi kayak gitu, sebuah belief system yang tanpa kita sadari nih waktu kita berperilaku tertentu, memutuskan perilaku tertentu, itu tuh ada andilnya gitu. Jadi kalau kita mengamati proses berpikir ya, ada tangga berpikir namanya. Itu tuh nggak yang tiba-tiba ini sebuah situasi terus aku memutuskan seperti ini, nggak kayak gitu teman-teman. Tapi kayak oke, ada situasi seperti ini, terus perasaan yang muncul seperti ini, terus aku punya belief seperti ini, aku dulu punya pengalaman seperti ini gitu ya. Lalu aku membuat kesimpulan seperti ini dan aku memutuskan untuk berperilaku seperti ini. Tapi itu kejadiannya cepet banget sampai kita nggak menyadari itu. Makanya kayak sekarang banyak ya yang ayo belajar mindfulness, sadari apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan. Ada nggak pengalaman-pengalaman masa lalu yang mengambil alih kendali kita, terus jadi memutuskan hal yang berbeda dan lain-lain. Nah sebenarnya mindfulness itu kan kita kayak belajar menyadari langkah berpikir itu gitu. Tapi saking cepatnya itu terjadi, otak kita emang keren banget ya. Saking cepatnya itu terjadi, kita kadang nggak menyadari bahwa keputusan-keputusan kita, perilaku-perilaku kita itu didasari oleh pengalaman-pengalaman kumulatif di masa lalu gitu. Setuju banget, ini yang kita bilang bahwa all of our experience gitu ya shape who we are gitu ya. Kalau kita ngomongin experience, pasti ada experience yang menyenangkan dan ada experience yang tidak menyenangkan. Up to a certain point, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, either kejadiannya itu besar banget dan seintens itu tidak menyenangkannya, ini yang kita bilang dengan traumatic experience, atau ada kejadian tidak menyenangkan yang kecil tapi konsisten. Diabaikannya konsisten, dimarahinnya konsisten, dicuekinnya konsisten, dicubitnya konsisten gitu ya. Ini juga bikin yang namanya, kita bilang namanya dengan developmental trauma, bahwa traumanya terjadi nggak cuma sekali doang, tapi dalam bentuk developmental trauma. Nah ini kalau kita once udah we are in a traumatic response gitu ya, ini yang kayak tadi Damar bilang nih, responnya split second. Aku tuh selalu bilang sama klien-klienku, Miss gimana sih caranya ya supaya aku tuh nggak marah-marah gitu ya. Kita sadarin dulu nih Bu, nggak ada yang kayaknya, nama aku Damar Wijayanti, hari ini aku mau marah sama anakku yang namanya Embun gitu kan. Kayaknya nggak ada tuh yang orang tua yang berencana seperti itu gitu kan ya. Sehingga cara proses pengendaliannya juga bukan dengan merencanakan gitu ya. Semakin kita merencanakan kayak jangan marah gitu kan, mungkin parents pernah coba gitu ya, kayak jangan marah hari ini nggak boleh marah gitu, terus tiba-tiba ada aja gitu ya. Ini teman-teman yang udah pada mulai mau bulan puasa gitu ya, mungkin bisa relate gitu ya. Kalau nggak puasa tuh mungkin kayak nggak kepikiran, tiba-tiba lah siang-siang mau makan bakso gitu ya. Sekarang udah zaman-zamannya udah mesti bayar puasa gitu, kayak kok siang-siang bisa kepikiran kue putu lah apa segala macam gitu. Nah ini biasa dinamikanya yang kita bilang ini split second banget nih gitu. And then when you are in a traumatic experience, balik lagi the trust, yang makanya dibilangnya menjadi trust issue lagi, sehingga split second juga aku jadi nggak percaya. Jadi misalnya, kita belajar nih, oke, Bu percaya deh, ketika Ibu tenang, anak akan perlahan-lahan menjadi lebih tenang. Itu juga percaya bahwa trust pada my nervous system, my regulated nervous system will affect you some way somehow. Tapi karena kebiasaannya dan persepsi orang tuanya menjadi kayak, oke, aku coba dan kamu harus langsung bisa gitu ya. Itu jadi nggak balik, jadi nggak trust the process gitu. Jadi akhirnya, enggak deh anak saya nggak bisa. Kenapa ya kalau sama Miss Audrey bisa? Kenapa ya kalau sama Mbak Damar tuh bisa gitu ya? Kenapa kalau sama saya tuh nggak bisa gitu? Jadi mungkin prosesnya karena aku terbiasa bahwa kalau salah harus langsung dibenerin. Kalau salah harus langsung dikasih tahu gitu kan ya.
mungkin ini adalah curhat-curhat yang ketika berelasi dengan kakek neneknya gitu ya. Anak kecil itu jangan banyak ditanya maunya apa, belum ngerti, udah kamu kasih tahu aja. Ntar kalau nggak diajarin sekarang, ntar anaknya tuh nggak bisa, nggak bener loh anaknya. Makanya mesti diajarin, mesti dikasarin dari sekarang gitu.